Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta semakin meningkat pelayanannya dengan fasilitas yang memadai seperti peralatan laboratorium, peralatan kedokteran, dan sarana administrasi yang menggunakan sistem teknologi informasi, serta didukung sumber daya manusia yang profesional dan ahli dalam bidangnya. Kini, Puskesmas mampu menangani berbagai macam penyakit menular maupun penyakit tidak menular yang berkembang di masyarakat. Puskesmas sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Puskesmas Kota Yogyakarta selalu siap meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Layanan di Puskesmas sangat lengkap, seperti klinik gigi, klinik KIA, klinik umum, klinik lansia, konsultasi gigi, instalasi farmasi, konseling psikologi, laboratorium, dan masih banyak lagi lainnya. Upaya kesehatan berbasis masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti asma, kanker, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi melalui kegiatan screening kesehatan mempercepat proses penyembuhan pasien PTM. Penyakit tidak menular disebut juga penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang disebabkan akibat menurunnya fungsi tubuh kita, seperti pada penyakit hipertensi, diabetes, dan juga asma. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang diderita seumur hidup, sehingga pengobatannya adalah seumur hidup. Tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Penyakit tidak menular dapat dicegah dengan berbagai hal, antara lain dengan melakukan pola hidup sehat. Bagi masyarakat Indonesia, supaya kita sama-sama terhindar dari penyakit tidak menular adalah dengan melakukan pola hidup cerdik sejak dini. Puskesmas melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan penyakit tidak menular, antara lain melalui penyuluhan kesehatan, kemudian melalui deteksi dini atau screening kesehatan bagi masyarakat yang masih sehat. Kami juga menggencarkan program Germas di masyarakat. Tuberkulosis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini dapat menyerang semua organ tubuh, tapi paling sering yang terkena adalah organ paru-paru. Dengan metode pengobatan TOS-TB, temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosis. Maka diharapkan penyakit tuberkulosis sudah tidak ada di Indonesia. TOS-TB atau temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosis adalah suatu strategi di mana kita dituntut untuk secara aktif maupun pasif menemukan pasien TB secara dini.
Dengan penemuan pasien TB secara dini diharapkan dapat memutus rantai penularan dan juga mengurangi angka kesakitan maupun kematian akibat TB itu sendiri. Gejala tuberkulosis yang utama adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu, disertai dengan penurunan berat badan, kemudian keringat malam hari tanpa aktivitas, dan demam berkepanjangan. Selain itu terdapat gejala tambahan berupa sesak nafas, batuk darah, pasien mengalami lemah letih lesu, bahkan tidak nafsu makan. Apabila ada anggota keluarga dengan keluhan batuk lebih dari 2 minggu, disertai dengan penurunan berat badan, keringat pada malam hari, dan juga demam berkepanjangan, mari kita datang ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan dahak. Selain itu, mari kita beretiket batuk dengan baik. Apabila batuk, kita tutup dengan masker atau tisu. Apabila tidak ada alat-alat tersebut, bisa kita gunakan siku kita untuk batuk, sehingga kuman tidak menyebar kemana-mana. Jadi kalau ada anggota keluarga yang batuk lama, untuk segera periksakan ke puskesmas, karena sekarang angka kejadian TB juga sangat tinggi sekali, padahal walaupun tidak bergejala. Jadi terutama apalagi anak-anak yang mempunyai balita, harus secepatnya diperiksakan ke puskesmas. Proses tumbuh kembang bayi menjadi kuat dan sehat sangat tergantung berbagai faktor, seperti asupan nutrisi, bonding antar bayi dan orang tua dalam berbagai kesempatan, serta pemberian imunisasi sesuai umur bayi secara berkala. Hari ini adalah hari imunisasi untuk puskesmas. Kita lihat sekitar kita adalah ramai banyak pasien berkunjung dalam rangka memberikan imunisasi untuk bayi mereka. Kita tahu imunisasi itu adalah suatu upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan memasukkan suatu kuman atau bibit kuman ke dalam tubuh yang sudah dilemahkan atau dimatikan untuk mendapatkan suatu zat anti atau antibodi. Kita tahu bahwa banyak penyakit yang menyebabkan kematian itu kita bisa cegah dengan adanya imunisasi, seperti penyakit polio, penyakit campak, penyakit hepatitis, penyakit tetanus, dan penyakit meningitis. Jadwal imunisasi yang ada di puskesmas, yang pertama adalah imunisasi hepatitis B. Itu dilakukan dari 0 bulan. Kemudian dilakukan imunisasi lanjutan saat usia 2, 3, dan 4 bulan. Kemudian imunisasi selanjutnya adalah polio. Imunisasi polio diberikan selama 3 kali, yaitu pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Imunisasi selanjutnya adalah imunisasi DPT dan HIV. Itu juga diberikan 3 kali pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Dan yang terakhir adalah imunisasi campak yang akan diberikan pada usia 9 bulan. Jadwal imunisasi sudah lengkap ada di buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi, masyarakat sudah bisa melihat kapan akan dan harus membawa anak-anak kita untuk dilakukan imunisasi sesuai jadwal. Dikarenakan kalau tidak sesuai dengan jadwal, tubuh akan merespon terhadap kuman akan lebih lama daripada anak-anak yang mendapatkan imunisasi secara tepat jadwal pelaksanaan. Ibu-ibu, marilah berbondong-bondong untuk melakukan imunisasi dasar bayi kita di puskesmas supaya kita menyelamatkan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang sehat. Puskesmas memberikan pelayanan kepada ibu-ibu hamil,
agar selama kehamilan bayi dalam kandungan dapat dimonitor pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga diharapkan dalam proses persalinan berjalan lancar, bayi sehat, dan ibunya selamat. Agar ibu dan bayi di dalam kandungannya sehat, ini kita perlu mewaspadai gejala-gejala yang ada pada ibu hamil, diantaranya keluar cairan ataupun darah dari tempat persalinan, dari jalannya persalinan, kemudian kaki bengkak, kemudian sering pusing, ya, tekanan darahnya tinggi, ya. Itu perlu kita waspadai dan perlu mendapatkan penanganan secara segera. Bila ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya, kemungkinan yang terjadi adalah kita tidak mengetahui sedini mungkin kelainan-kelainan yang ada pada bayi dan ibu hamilnya. Sehingga kalau tidak diketahui secara dini akan memberikan dampak yang buruk pada janin dan ibunya. Saya mengajak ibu-ibu muda semuanya untuk terutama yang ibu-ibu yang sudah terlambat haid dan sudah dinyatakan hamil, monggo silahkan rajin untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya ke puskesmas ataupun sarana klinik pelayanan kesehatan yang lain agar kesehatan kehamilan baik ibu dan janinnya tetap terjaga dan selamat sampai pada saat melahirkannya. Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sangat populer saat ini. Bila dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, dapat meningkatkan derajat kesehatan sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik. Dok, tadi kan kita sempat jogging, walaupun nggak lama sih, cuma sebentar, habis itu sempat stretching. Selain itu apakah ada kegiatan germas yang lain? Oh ada, dan aktivitas fisik itu termasuk ke dalam germas. Kalau germas itu ada banyak banget. Jadi yang pertama itu dia ada peningkatan pangan sehat, peningkatan perilaku hidup sehat (PHBS). Terus ada juga peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Kayak misalnya penyakit hipertensi, DM itu kan bisa kita deteksi dini, kayak diukur tensinya atau diukur tekanan darah, gula darah, benar sekali. Terus peningkatan kualitas lingkungan, dan yang terakhir itu peningkatan edukasi untuk hidup sehat. Mengkonsumsi buah dan sayur merupakan salah satu indikator dari germas. Saat ini saya sedang berada di rumah warga Ibu Rismiati dalam kegiatan pendataan PISPK. PISPK sendiri adalah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Yang menjadi target dalam program PISPK adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang status pendidikan, sosial, dan ekonomi. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sangat efektif dalam menciptakan keluarga sehat di Indonesia. Karena petugas kesehatan dapat secara langsung mengetahui kondisi tiap keluarga yang dipantau melalui interview dan melihat secara langsung kondisi fisik rumahnya beserta seluruh anggota keluarga yang dipantau. Apabila dalam keluarga ditemukan adanya masalah kesehatan, kami akan memberikan edukasi menggunakan alat bantu berupa kartu balik. Kartu balik adalah alat bantu yang kami gunakan untuk mengedukasi anggota keluarga apabila ditemukan masalah kesehatan. Salah satunya adalah hipertensi, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Kawasan tanpa rokok
adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, dan mempromosikan rokok. Dalam perkembangannya sekarang, kantor area publik telah memiliki area untuk merokok atau smoking area, sehingga tidak mengganggu kesehatan lingkungan. Ya, beginilah dinamika dari penegakan aturan kawasan tanpa rokok dengan berbagai karakter yang ada di masyarakat, tetapi apapun perda kawasan tanpa rokok tetap harus sukses dilaksanakan di kota Yogyakarta yang kita cintai bersama. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kota Yogyakarta, untuk bisa mentaati peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok atau yang sering disebut dengan KTR. Di mana di kawasan tanpa rokok atau KTR tersebut, maka dilarang untuk menjual rokok, dilarang untuk mempromosikan produk-produk rokok, mengiklankan produk rokok, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rokok. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi, seperti Rumah Sehat Lansia, Rumah Pemulihan Gizi, dan Public Safety Center. Dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai inovasi, baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Inovasi di Dinas Kesehatan antara lain ada e-regulasi, Rusela, Rumah Pemulihan Gizi, dan PSC 119 YES, Sikesi Gemes, dan Sipmas. Adapun di tingkat Puskesmas antara lain Puskesmas Ramah Anak, Puskesmas Santun Lansia, Puskesmas Ramah Remaja, dan inovasi-inovasi lainnya yang telah dilakukan Puskesmas untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat. Inovasi ini akan terus dikembangkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan di Kota Yogyakarta. Rumah Sehat Lansia saat ini hanya ada satu-satunya di Indonesia yang memberikan berbagai layanan kesehatan kepada lansia, seperti penyuluhan, senam bersama, dan cek kesehatan, semua diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Dengan usia yang semakin tambah, alangkah baiknya Bapak Ibu yang seusia kami masih bisa mengikuti senam lansia sehat, apalagi yang diadakan oleh pemerintah kota. Mari kita sama-sama berolahraga untuk menjaga kesehatan masing-masing. Di samping itu kita banyak kawan. Mau tidak mau, kesehatan itu akan terjaga dengan baik. Rumah Pemulihan Gizi, sebuah lembaga di bawah asuhan PKK yang sangat peduli terhadap gizi buruk yang terjadi pada balita. Tempatnya didesain sedemikian nyaman sehingga membuat para balita yang ditreatment merasa nyaman sehingga proses pemulihan lebih cepat. Nama anak saya Sarefa Ramatu Inaya. Dia ini sebenarnya anak kembar, tapi kembarannya sehat. Tapi untuk anak saya yang ini perkembangannya lebih kurang ya, bobotnya kurang. Tapi kami diperhatikan oleh pemerintah untuk dirujuk di Rumah Pemulihan Gizi ini. Mudah-mudahan kedepannya anak saya semakin sehat dan menjadi anak yang kuat. Apa itu PSC 119 Kota Yogyakarta? PSC adalah Public Safety Center yang merupakan inovasi dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk melayani kegawat daruratan, berfungsi untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan baik
kecelakaan atau penyakit medis yang mengancam jiwa di wilayah Kota Yogyakarta. PSC 119 Kota Yogyakarta bekerja sama dengan 11 rumah sakit jejaring dan 1 PMI Kota. Hotline service PSC 119 Kota Yogyakarta 0274 42 0 118. Saya Sumanto Elga Jovanka selaku tim medis PSC 119 Yes siap melayani warga Kota Yogyakarta yang membutuhkan ambulan gawat darurat. Kelurahan Siaga atau disingkat dengan KESI merupakan lembaga swadaya masyarakat di bidang kesehatan yang bertujuan untuk membangun masyarakat agar masyarakat mandiri di bidang kesehatan, agar masyarakat bisa mengatasi, mencegah terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Dibantu dengan membentuk RW Siaga yang ketugasnya adalah membantu kelurahan siaga di dalam mewujudkan kesehatan di tingkat kelurahan. Begitu juga di RW siaga tentunya tidak bisa sendiri, sehingga perlu dibentuk yaitu namanya RT siaga, di mana RT siaga tentunya juga harus berkolaborasi dengan Dasa Wisma. Si KESI Gemes ini merupakan panduan yang bisa diterapkan sebagai buku pedoman untuk membangun kesehatan di semua tatanan. Sehingga masyarakat di dalam membangun kesehatan harus berpedoman pada buku Si KESI Gemes. Buku Si KESI Gemes ini merupakan pedoman bagi seluruh jejaring kerja kelurahan siaga yang dapat dijadikan referensi bagi kader-kader kesehatan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Semoga inovasi ini dapat terus ditingkatkan guna mendukung program mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta sebagai masyarakat kota yang sehat melalui pemberdayaan masyarakat.